Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini agar lebih hikmat, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, mari pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, jadi seperti biasa, agar tumbuh rasa nasionalisme kita, marilah kita dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mega ya. Mega boleh ke depan sebagai dirjen. Indonesia airku telah pada di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk semua. Mega, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Cuman jawabannya Alhamdulillah aja. Coba pakai Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, berarti udah sarapan semua nih kan? Sudah, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, agar sama-sama kita merasa nyaman dan suasana kelas itu menjadi kondusif, coba perhatikan adakah sampah di sekitar, boleh dikutip. Atau duduknya yang kurang rapi, boleh dirapikan juga. Mejanya yang agak-agak mereng juga boleh. Sudah ya? Nah, siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Oke, karena hadir semua, berarti kalian hadir semua karena hari ini mau ketemu sama Bapak. Iya kan? Iya. Kok senyum? Enggak? Iya kan? Iya. Nah, jadi gini, sebelum kita mulai ke materi, kita coba ice breaking.
ice breakingnya itu mungkin ada yang udah pernah ketemu, nggak apa-apa, kita main sama-sama lagi. Clue-nya gampang, cara bermainnya itu hanya menghitung 1 sampai 10. Pernah dengar kan? Pernah? Pernah kayak mana? Tetapi tidak boleh bersamaan. Tidak boleh ada jeda. Misal, dimulai satu oleh si Fasbir, satu harus ada yang ngucap berurutan 2. Tapi harus 1 orang. Tidak boleh lebih dari 1 orang. Kalau anti yang nyebut 2, lebih dari 1, kita ulang. Kita bisa sampai angka berapa nih? Bisa nggak 10 atau hanya sampai 5? Paham ya? Paham nih? Ini random. Yang penting semuanya jangan ada nanti 1 diam nunggu-nunggu, nggak boleh. Dia 1 langsung 2, 3, 4, 5 dengan catatan hanya 1 orang yang menyebutkan. Paham ya? Bapak yang menentukan siapa satunya. Oke, dimulai atau saya aja satunya. Tes dari Bapak dulu satunya ya. Nanti kita lanjut ya. Suaranya lantang. Oke, kita mulai. 1. Nah, nggak bisa. Tidak seperti itu. 2 orang kan? Dia harus 1 orang saja. Ngerti ya? Bapak ulang lagi sekali lagi. 1. 3, 4. Tuh, lebih cepat. Ngerti ya? Kayak gitu ya. Udah berhenti di 3, udah ada kemajuan. Sekali lagi. Yang lain jangan cari aman, diam aja. Gitu ya. Kita mulai sekali lagi. Dimulai dari Fasbir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sikit lagi sampai 10. Sikit lagi. Siapa tadi? Sekali lagi ya, sekali lagi sampai nggak menyentuh angka 10. Udah bagus tadi. Kita mulai dari Husnul. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau gitu kita tes mau sampai 10 lah. Tes sampai 6. Ya. Kita mulai dari Husnul. 1. Enggak selesai-selesai. Sekali lagi, kita mulai dari Husnul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Gitu. Nah, jadi anak Bapak, adapun sebelum kita mulai, Bapak harus kasih tahu ke kalian meskipun sebelumnya kita sudah pernah saya berikan. Nih, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus sebenarnya kesepakatan kelas ini sudah pernah kita buat, tapi Bapak hanya mengingatkan saja agar nanti pada saat proses pembelajaran kita tidak melewati batas daripada aturan yang pernah kita buat. Jadi kesepakatan kelas pertama itu adalah semua siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan atau perbulian. Sepakat? Sepakat. Kemudian semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Sepakat? Sepakat. Jangan sampai nggak ada yang ngasih pertanyaan nanti ketika kawannya presentasi ya. Oke, lanjut. Semua siswa harus akan bekerja sama dalam tugas kelompok dan berkontribusi secara adil. Sepakat? Sepakat. Lanjut. Penggunaan gadget di dalam kelas hanya untuk tujuan pendidikan yang guru izinkan. Sepakat? Sepakat. Terakhir, semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Sepakat ya? Jadi jangan ada yang berbicara ketika ada temannya yang memberikan pendapat, atau jangan ada berbicara ketika Bapak sedang menjelaskan. Oke. Ini kesepakatan kelas yang sudah pernah kita sepakati, Bapak hanya mengingatkan. Lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar atau mengidentifikasi jenis komponen, prinsip kerja, dan contoh aplikasi AI di berbagai sektor. Nah, jadi nak, sebelumnya minggu lalu Bapak udah pernah mengirimkan soft data atau soft copy melalui WhatsApp group materi. Ingat, ada? Ada. Ada dibaca-baca nggak? Ada dipelajari nggak? Ada. Kalau ada, Bapak tanya. Dari materi yang pernah Bapak berikan, ya, yang bisa angkat tangan.
apa yang dimaksud dengan AI? Oke, apa Kak? AI adalah sistem komputer atau perangkat lunak yang meniru kegiatan manusia seperti menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan tugas-tugas. Luar biasa, kasih tepuk tangan untuk kawan. AI sudah disebutkan oleh temannya, kecerdasan buatan. Nah, apa contoh daripada AI di kehidupan sehari-hari? Ya, ChatGPT, ada lagi Meta AI, ya kasih tepuk tangan untuk kawannya. Terakhir, apa manfaat AI di kehidupan kita? Ya, luar biasa, simple, padat, dan tepat. Mempermudah kehidupan kita, gitu ya. Cuman yang ingin Bapak tekankan di sini adalah AI itu singkatan dari apa, Nak? Ya, Artificial Intelligence. Kasih tepuk tangan untuk kawannya. Mantap, gampang. Jadi, hari ini Bapak jelaskan AI itu merupakan Artificial Intelligence. Nah, setelah kalian sudah belajar, biasanya kalian selalu bilang AI, iya kan? Mulai dari hari ini, stop menggunakan bahasa AI. Karena kita orang Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia. Ya, karena kita cinta produk sendiri kan? Jadi, kalau bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence, bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial atau disingkat sebagai KA. Jadi AI dalam bahasa Inggris, KA dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti Bapak bilang KA, apa itu KA? Ya udah, kecerdasan buatan yang tadi. Ya, paham ya? Kita lanjut ke materi. Bapak jelaskan pelan-pelan karena ini menyangkut dalam kehidupan kita. Nanti Bapak bakalan kasih LKPD. Nih, jadi pertama sekali kita harus mengenal perangkat kecerdasan daripada artifisial atau yang disebut sebagai AI tadi, kecerdasan buatan. Nah, kamu harus paham bahwa tadi sudah dijelaskan sama teman kamu apa itu kecerdasan artifisial, yaitu kecerdasan buatan. Manfaatnya adalah ya udah stop di untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Jadi Nak, sekarang kita berada pada dunia industri 5.0 gitu kan? Sudah pernah kita jelaskan dulu kan? Dunia industri ada berapa? 5. Mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Apa itu dunia industri 1.0? Tenaga uap, pinter. Yang kedua, 2.0, teknologi listrik. Yang ketiga, yes. Yang keempat, dan terakhir, inilah dia era baru. Jadi Nak, Bapak sudah merasakan dulu kehidupan saya itu mesti di zaman kalau dibilang nggak ada lampu, sudah ada lampu. Mungkin kehidupan orang tua kita dulu yang nggak ada lampu, cuman Bapak pernah merasakan belum ada namanya gadget. Mengirim pesan mesti melalui surat. Kalau dulu ketika awal-awal muncul teknologi informasi, mendapat email dari kota email pesan masuk itu kayak luar biasa kali senangnya. Dapat surat itu kayak hal biasa. Kalau sekarang udah kebalikan. Dapat surat kayak senang kali. Dapat email malah sampah semua isinya. Gitu kan? Makanya dunia ini cepat kali berubahnya. Yang dulunya semuanya serba manual, dari sekolah ingin menuju ke Indomaret, kita berjalan kaki. Kan gitu, sekarang sudah menggunakan kendaraan. Kemudian kalau mau beli atau membayar sesuatu dulu masih manual. Kok sekarang udah ada QRIS lah atau apalah. Dunia ini tuh lah, Bapak meremelek aja udah teknologinya sudah secanggih ini. Bagaimana ke depannya lagi? Untuk itu, kalian tidak boleh yang namanya merem terhadap teknologi. Paham ya? Nah, tadi dijelaskan Bapak bilang tujuan daripada pendidikan manfaat daripada kecerdasan artifisial di berbagai sektor, gitu kan? Kita nggak bisa terlepas, Nak. Kecerdasan kita nggak boleh hidup di luar daripada zaman. Jadi kalau kamu tidak hidup dengan pemikiran nggak mau mengikuti teknologi, kamu pasti tertinggal.
Karena negara-negara luar, contohnya seperti Cina, mereka sudah berhasil menciptakan namanya kayak virus, tapi bentuknya kecil kali gitu dia. Macam ingus kecil kali. Bisa masuk ke dalam tubuh untuk mengobati kita, nyari virus. Menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi, kecerdasan artifisial itu tidak hanya melulu yang kamu sebutkan kayak ChatGPT, kayak Mete AI, kayak Cici, kayak Gemini, enggak. Kamu tahu mobil Tesla? Itu juga merupakan kecerdasan artifisial. Kenapa disebut kecerdasan artifisial? Ada apa di situ? Ada mesin? Apa? Ada listrik. Ini listrik. Apakah listrik ini merupakan kecerdasan artifisial? Enggak. Karena ada teknologi di dalamnya yang bisa tanpa diperintah, dia bisa jalan sendiri. Bisa membuat kesimpulan. Ketika ditanya, dia bisa jawab. Jadi kalau mobil Tesla itu tanpa dikendarai, dia bisa jalan. Itu dia. Atau kamu pernah lihat sekarang di kota-kota besar tuh, lampu-lampu merah. Sekarang udah nggak ada lagi tilang polisi di sana. Stop-stop, kita masih ada. Di sana namanya e-tilang. Pernah dengar kan e-tilang kan? Cukup pakai kamera aja, ketika nampak dia melakukan pelanggaran, langsung surat tilang sampai ke rumah. Itu disebut sebagai kecerdasan artifisial. Ngerti ya? Tuh, jadi teknologi sekarang ini makin pesat. Makanya lah hati-hati gunakan data pribadi, karena bisa jadi data pribadi kamu itu nanti bakalan akan digunakan yang tidak benar. Makanya kita perlu belajar namanya etika dalam kehidupan kecerdasan artifisial. Contoh seperti inilah. Pernah kamu lihat konten di TikTok nih yang lagi populer tentang orang lagi di neraka. Ada pernah lihat kayak, halo saya lagi ada di neraka nih. Pernah dengar kan? Pernah kan? Saya lagi ada di neraka nih. Apa yang bisa kita ambil dari situ? Apakah itu hal yang normal? Jatuhnya seperti apa? Mengolok-olok agama, betul kan? Berarti yang buat itu teknologinya pintar, tetapi yang membuat untuk konten tersebut tidak memiliki etika. Kurang beretika. Makanya lah kalian di sekolah diajari namanya beretika dalam kecerdasan artifisial. Jangan sampai nanti kamu buat mentang-mentang kamu misalkan dalam agama A menghina agama lain, kayak gitu. Contoh misalkan buat nanti patung Yesus menjadi diedit seperti apa, atau nanti masjid diedit seperti apa. Contohnya di neraka itu sebenarnya sangat menzolimi atau sangat menyakiti hati umat muslim. Jadi kita harus pintar beretika. Selama ini menggunakan ChatGPT hanya sekian gitu aja, atau edit-edit foto gitu kan. Nah, tanpa kita tahu etika itu sendiri. Kita lanjut. Jadi nak, tadi disebutkan dunia ini sangat pesat dan kecerdasan artifisial sudah masuk ke dalam beberapa sektor. Contohnya dalam sektor manufaktur otomatisasi. Apa itu? Kayak tadi Tesla tadi, mesin otomatisasi. Itu dia. Jadi dalam segala sektor itu udah ada tuh. Atau pernah ngelihat robot anjing yang dibeli oleh pemerintah Indonesia? Itu untuk apa? Untuk kepolisian, keamanan kan? Sudah masuk ke sektor keamanan, cyber di lapisan pemerintahan. Jadi seluruhnya itu ada di dalam otomatisasi tadi seperti Tesla, kemudian penemuan obat juga udah. Kayak Bapak bilang tadi, di Cina menciptakan AI atau dia bentuknya macam lendir, dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk mencari virus. Itu udah ada di sana. Jadi dunia kedokteran juga ada. Di analisis pasar juga udah ada. Di dunia virtual juga ada. Jadi sekarang di sektor apapun tidak boleh tertinggal yang namanya dunia AI, karena AI itu mempermudah kita dalam kehidupan. Paham ya? Oke. Kira-kira sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Semua Pak lanjut. Paham semuanya ya kan? Oke, paham. Nah, jadi kedepannya ini sangat diwacanakan kemungkinan ada namanya apa bahasanya? Pak lupa. Humanoid. Pernah dengar humanoid? Apa itu humanoid? Humanoid itu adalah pergantian
fungsi daripada manusia. Jadi manusia ini fungsinya diganti. Dengan siapa? Dengan AI. Dampaknya apa? Dampaknya tenaga kerja manusia itu akan tergantikan oleh kecerdasan artifisial. Bukan robot, nak ya. Robot itu bagian daripada kecerdasan artifisial. Contoh sudah ada di Rusia. Pernah ke Rusia? Nggak pernah? Ya Allah. Udahlah, Bapak ceritain aja ya. Jadi di Rusia itu, di bandara Rusia itu, kalau di bandara kita, masih di Indonesia itu, ketika kamu kasih paspor, yang meriksa itu masih Indonesia. Bukan orang, masih manusia. Kok di sana, sudah bukan robot, tetapi sudah kecerdasan artifisial. Dia bentuknya dinding, nanti layar, seperti manusia bicara, kemudian di bawahnya itu nanti ada lubang. Ketika kamu bertanya sama dia, dia bisa jawab. Jawabannya akurat. Dan nanti akan dibilangnya, paspor kamu masukkan ke dalam kotak itu tadi. Kamu masukkan, kalau benar kamu bisa terbang, kalau salah kamu nggak bisa terbang. Jadi, sekarang ini dunia itu makin canggih, semuanya tentang data. Makanya lah nak, mulai dari sekarang pelajari ilmu tentang kecerdasan artifisial atau tentang apapun yang menyangkut tentang teknologi. Jangan pernah tertinggal dengan teknologi karena dikhawatirkan ke depannya itu ini tidak menakut-nakuti. Sebenarnya kamu mindsetnya lebih bagus. Oh, dunia itu makin pesat kan gitu. Jadi kamu seharusnya tidak bekerja gak perlu bekerja seperti Bapak datang kemari bekerja, bisa bekerja dari rumah aja. Tapi apakah bisa kamu bekerja dari rumah? Bisa dengan cara mengikuti teknologi. Cukup banyak sekarang konten kreator yang menghasilkan uang dari rumah. Kenapa? Karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Harapan Bapak semoga salah satunya ada di siswa Bapak. Itu dia. Paham ya sampai sini ya? Jadi ke depannya karir itu cukup banyak. Tuh contohnya depan, dalam keterampilan teknis kamu harus bisa bahasa pemrograman. Ya. Bahasa pemrograman itu penting. Bahasa Python, bahasa C++, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang bahasa Python. Apa itu Python? Bukan yang berdesis, yang matok kamu, bukan. Python itu merupakan bahasa coding atau bahasa pemrograman yang akan menciptakan banyak hal. Gitu. Paham ya? Nah, ini dia. Jadi ada banyak sekali atau keterampilan non teknis kamu bisa menjadi analisis atau diagnosa kreativitas daripada kecerdasan artifisial itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Udah ya? Paham ya? Selesai ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada. Kalau nggak ada, Bapak anggap semuanya paham. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberikan kamu yang namanya tes awal atau asesmen diagnostis. Ada kan? Ada. Tujuannya itu adalah untuk membentuk kamu di dalam kelompok ini. Jadi kamu kayak kemarin Bapak dengar, Pak, kelompok saya ke orangnya kayak gitu. Kenapa emang kawan kamu kayak gitu? Jadi kelompok ini dibentuk berdasarkan kemampuan tes di awal. Jadi Bapak analisis, saya gabung yang punya kemampuan lumayan, sedang, kemudian yang harus diperbaiki, makanya Bapak gabung agar kalian bisa belajar di dalamnya. Paham ya? Nah, sekarang saya punya yang namanya kertas plano. Ini Bapak bagi. Ada bawa HP sesuai instruksi? Boleh dikeluarkan HP-nya. Ini Bapak bagi LKPD. Silahkan kerjakan LKPD-nya dan tulis di kertas plano. Kerjakan LKPD-nya dan tulis di kertas plano. Nanti dipresentasikan ke depan membawa kertas planonya. Buat ya, kelompok. Yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 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 Boleh.
langsung cari aja ya nanti. Bapak kasih waktu 25 menit. Ya? Iya, jawabnya di situ. Hah? Kenapa? Dia ngakut lagi, dia mau pulang, Pak. Bawa nak kawannya. Kawan nih. Kawan. Kawan di kamar mandi dulu enggak? Kamar mandi dulu enggak? Bersih dulu baru. Demam. Mati lagi. Cari terus, buat terus. Paham kan? Paham. Ya? Iya, di sini aja semua. Gak usah. Dipahami nanti kita maju presentasi ya. Hah? Iya, boleh. Apa? Dibuat penjelasannya. Iya, penjelasan. Yes. Tuh. Ini yang soal nomor 2, kan ada sektor pilihan kan, ada 4. Kemudian pengaplikasian AI itu contohnya apa aja gitu ya. AI kalau misalkan dalam teknologi dalam pendidikan itu kan misalnya kayak Gemini, manfaat utamanya apa kayak gitu ya. Nama kecerdasan artifisialnya, nama KA-nya. Soal nomor 3 itu buat ya manfaat. Yang nomor 3 buat manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari.
itu ada sektor pilihan, pengaplikasian AI sama manfaat utama. Udah gitu aja. Ya. Kalau nggak mau ditabel, kalau ditabel nggak masalah. Untuk pengaplikasian AI per sektornya boleh lebih dari satu ya. Artifisial, betul. Kecerdasan artifisial. Ya, Contohnya robot cerdas. boleh. Nanti nggak ditanya dari salah satu dari ini apa memang sendiri. Kayak gini, manufaktur dan otomatisasi itu kan sektor di dunia industri. Nah, dia menggunakan, contohnya gini lah, di pendidikan, Bapak biasanya pakai Gemini atau Canva. Kan kecerdasan juga artifisial. Manfaatnya untuk apa? Cari aja di Google manufaktur. Ya. Cari aja, tanya aja di AI. Keluar aja, nggak tahu lagi. Untuk nanti kamu buat itu ya. Udah habis duit udah habis. Ini memang namanya Robotika ya. Duitnya pun udah habis, Pak. Apa? Duitnya udah habis. Ini apa, Pak? Gak apa-apa. Bawah di bawah. Sama Pak, robotika itu apa? Di otomatisasi. Masa langsung
Ya, itu yang manfaatnya mana? Ini manfaatnya ini. Manfaatnya nanti di sini. Oh iya iya iya. Apa nih? Penjelasannya ya. Coba tiga. Itu berapa ya? Buat cara kerjanya aja kan berarti. Pengaplikasian AI, misalkan menggunakan AI apa? Manfaatnya nanti apa? Misalnya kan buat sini game ini gitu kan. Manfaat game ini itu apa gitu Pak? Nah, dalam ini Oh ini. manfaat game ini dipakai untuk ini kayak gitu. Seperti Misalnya ini kan manufaktur dan otomotif. Misalnya kayaknya kayak gitu misalnya gitu. boleh ya. Manfaatnya apa gitu. Iya. Rapi banget. Kayak apa Gemini? Gemini atau jadi Bapak sering kayak Gemini. Cinta lu Bapak sama Gemini. Siap. Dua 20 menit lagi ya. Udah pulang tadi kawannya? Udah. Dijemput. Itu dia muntah atau apa? Muntah. Presentasi. Ya. Apa? Ya. Sebisanya aja. Macam mana? Nanti kan udah ada nih. Contoh pengaplikasiannya apa? Robot cerdas. Wah, nggak jadi. Untuk analisis kayak gini yang ada.
biar pindah-pindah angle-nya. Ada lagi ya? Ini ada. Pakai pulpen aja nggak apa. Ini Bang. Aku videoin orang. Ada 50 menit ada. 50 menit ada. Kenapa ya? 15 menit lagi ya.
Perkembangan obatnya lebih efektif. Lengkap. Iya Pak. Apa permen kamu kasih? Mau cepat tulis sendiri. 10 menit lagi ya. Kak, coba tanya di chat GPT atau ini. Boleh. Infeksi pasar. Nih. Pasar dan infeksi fraud adalah pengertian. Teknologi yang memudahkan kita berpikir dan cara ngomong gitu loh. Harusnya dia dikasih exciting dulu ya. Oke, thank you.
waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah. Udah siap ya untuk maju ya? Udah selesai. Coba Pak lihat. Oh, udah tinggal buat nama aja. Ya. Jadi nanti persentasinya ini kertas planonya, Bang apa enggak? Kertas planonya ditempel di sini ya. Menggunakan ini. Oke, baru nanti dijelaskan. Paham ya? Ngerti? Oke. Kita spin. Atau ada yang mau kelompok mana maju? Oke, berhubung kelompok 4 mau maju duluan, berarti nggak usah kita spin, maju kelompok 4. Itu presentasinya di sini, Pak. Iya. Tinggi kali. Sana sedikit, nanti ada lagi kawan lain. Sana sedikit, sana sedikit. Oke. Jangan ketawa. Ya, aku nggak ketawa. Serius. Iya, serius jangan ketawa. Nanti ngulang. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Oke, yang lain perhatikan kawannya presentasi. Ya, mulai. Nanti kalau nggak sempat, bawa aja itu. Oke. Teknologi yang menggunakan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Deras sedikit Kak suaranya. Itu ada diagnostik dan penemuan obat. Pengaplikasian AI-nya adalah AI menganalisis data medis dan membantu dokter mendiagnosis penyakit atau menemukan obat baru. Manfaat utamanya adalah Yang kamera sedikit Kak. lebih cepat dan akurat serta mempercepat penemuan obat baru. Selanjutnya ada sektor pilihan analisis pasar dan deteksi fraud. AI menganalisis transaksi keuangan untuk mendeteksi penipuan dan memahami perilaku pasar. Manfaat utamanya mencegah kerugian akibat penipuan dan membantu strategi bisnis perusahaan. Sektor pilihan yang selanjutnya adalah pendidikan. Pengaplikasi AI-nya AI digunakan dalam aplikasi pembelajaran adiktif seperti buku digital dan sistem penilaian otomatis. Manfaat utamanya adalah membantu sistem belajar sesuai kemampuan, memudahkan guru memantau kemajuan belajar. Yang ketiga, berikut adalah manfaat penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempermudah pekerjaan manusia, misalnya Siri yang menjadi asisten virtual. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, contohnya seperti aplikasi belajar seperti guru dan komunikasi. Dan yang ketiga, memberi rekomendasi yang sesuai kebutuhan, contohnya seperti YouTube yang menampilkan rekomendasi video. Dan yang kelima, dan yang keempat, mempermudah komunikasi, contohnya seperti translate yang bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, membantu di bidang kesehatan, contohnya seperti sistem artifisial yang digunakan untuk membaca hasil swabnya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Yang ada tutup. Kalau nggak Jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangan. Biarkan aja. Nggak apa, biarkan aja. Oke, selanjutnya kita spin ya.
Kelompok berapakah yang akan maju? Maju kelompok satu apa dua? Satu. Oke, maju kelompok satu. Bawa aja ya. Bawa aja HP yang apa. Tempel di sebelah. Cepat gerak. Sini, dekat. Dempet. Oke, kepada kelompok satu kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, jelaskan secara rinci bagaimana saat penerapan dan manfaatnya. Serta pilihan, manufaktur atau otomotif. AI digunakan untuk mengontrol robot di pabrik, memantau kualitas produk, dan mempreventifkan kerusakan mesin. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan menekankan biaya operasi. Banyaklah Mega. Apakah hanya bisa menggunakan setiap sektor, apakah hanya AI itu saja yang bisa digunakan? Kan banyak AI kan? Setiap sektor, apakah hanya AI itu aja yang mereka tampilkan? Jack tanya itu ya. Setiap sektor kan orang kan menjelaskan. Dan mereka kan ada AI tahap apa tuh? Apakah hanya AI itu aja? Ada nggak AI yang lain? Hah? Nggak ada jawabannya ya. Banyak. Tuh, ada yang lain, tapi orang tuh hanya menampilkan itu aja. Nggak apa, tanya aja. Tapi nanti tunjuk tangan berdiri ya dari kelompok biar di video. Bang Ti kelompok 3 mau nanya di dekat ini. Dia berdiri ya. Kelompok 3 dia nanya. Hah? Maksudnya pertanyaan nanti. Ya pokoknya dari setiap sektor ini orang itu kan aplikasinya ini. Gak boleh kan ini, ada nggak yang lain? Nah gitu, ada seharusnya ya. Langsung skip, langsung tanya aja pertanyaan. Langsung suruh tanya. Pertanyaannya? Oke. Sebut nama dari kelompok Bang. Kelompok 6. Bagaimana cara mendeteksi penipuan? Yes. Searching. Ya, bawa aja.
Bagaimana KA dapat mendeteksi penipuan? Gimana kelompok 1? Oh ya, mau jawab. Yang deras sedikit kami nggak dengar. Nah. Nabila. AI dapat mendeteksi penipuan dengan cara mengumpulkan data, mempelajari pola normal, mendeteksi aktivitas tidak biasa, menganalisis dan mengambil keputusan. Terus. Banyak kali mau. Terus. Nah. Kelompok 1 di depan. Apa tantangan utama perkembangan AI saat ini? Apa tantangan utama? Tantangan utama. Habis pertanyaan di orang semua. Ditanya di kelompok orang semua. Nanti kalian itu. Apa tantangannya? Cepat. Tantangannya apa? Bisa? Bisa jawab? Cepat. Waktu jalan terus nih, cepet. Durasi. Kita mau makan MBG. Waktu kita terbatas nih, Kak. Cepet, Kak. Iya, jawab terus. Saya persilakan akan menjawab pertanyaan Indonesia kelompok 4. Bias algoritma dan tata berkualitas visualistika dan aplikasi keterbatasan yang besar seperti internet daya proses serta kebutuhan regulasi keamanan siber dan sumber daya manusia terakhir. Gimana kelompok 4? Bisa diterima? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Oke. Tutup. Sekian dari kelompok 1, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita spin ya. Silakan maju kelompok. Aduh, kesenggol. Itu ya Fasbir, anukan Fasbir. Yang merah. Nah. Oke, silakan maju kelompok 5. Yang dijelaskan nomor 1 nomor 3 aja. Nomor 1 nomor 3 aja. Ya, nomor 1. Nomor 2. Iya, menghemat waktu. Iya. Ini udah 2 orang aja. Ya. Oke, lanjut. Balas tanya.
Tanyanya aja yang mudah. Itu kan banyak sektor kan. Orang tuh kan banyak tuh AI-nya kan. Jadi tanya apakah AI-nya hanya itu aja. Padahal kan banyak AI itu kan. Kenapa hanya itu aja? Apakah hanya itu saja? Kan gampang pertanyaannya. Manfaat soal dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan komunikasi dan akses informasi, mempercepat analisis data, dan meningkatkan efisiensi. Dah, pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada kelompok 1. Terus. Oh ini kelompok 4. Saya mewakili kelompok 4 ingin mempertanyakan, menurutmu apa yang akan terjadi kalau Kalau apa? semua orang bergantung pada AI? Pertanyaan apa yang akan terjadi kalau semua orang tergantung pada AI dalam kehidupan sehari-harinya? Oh gitu. Jawab aja asal. Jawab aja. Kurangnya berpikir kritis. Lemahnya berpikir kritis bisa. Nah terus coba aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampaknya adalah lemahnya berpikir kritis, menjadi malas belajar, dan ketergantungan terhadap AI. Ya, jawabannya kami terima. Ada lagi pertanyaan? Saya berasal dari kelompok 1 ingin bertanya apakah pengaplikasi dari AI hanya itu saja? Apakah ada contoh yang lain? Bertanya. Ya baik, boleh silakan. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sukira ya. Sebelum menjawab sebenarnya banyak ya, banyak. Salah satunya yang kami tahu di bidang pendidikan itu ada aplikasi Gemini, kemudian ada aplikasi ChatGPT, dan Meta AI, dan sebagainya. Apa? Baik, jawabannya tidak kami sanggah, kami terima jawabannya. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Ya dah tutup. Baik, kalau ada lagi yang mau bertanya, kami akhiri presentasi kami kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok sisanya maju ke depan, ditempel aja ke depan cepat nak. Sisanya ditempelkan ke depan. Waktunya kurang. Lagi bang, sini. Apa ini? Bisa Pak diganti bahasa Inggris Pak? Apa? Bisa kan
Enggak. Ya udah kosong. Besok pelajaran Bapak enggak ada. Bapak kasih materi aja. Apa sih nggak garang? Kan gaya Pak yang buat Pak. Oke, pegang. Oke, anak Bapak. Jadi terima kasih karena semuanya sudah presentasi. Sekarang karena kita sudah belajar tentang ini kecerdasan artifisial, sebelumnya Bapak ingin memberikan kuis atau post test, ingin melihat hasil dari pembelajaran hari ini, gitu ya. Silahkan buka HP-nya, buka quizisnya, ya. Tokennya ada di depan. Boleh langsung masuk. Tuh tokennya 882 550. 882 550. Sudah masuk semua? Sudah ya? Kita mulai ya. Lanjutkan. Kita mulai dari sekarang. Ayo, lomba-lomba tuh siapa duluan maju. Bang, dekati, Bang. Satu-satu. Masih dipimpin oleh Atta Yakuta. Tunggu kawannya ya, Nak ya. Jangan di apa-apain dulu ya. Pak, itu karena semuanya A dari A, makanya dia paling atas. Enggak, peringkat paling tinggi. Ya. Ini jangan dipegang, jangan dulu ya, pegang aja ya. Jangan diapa-apain dulu ya. Jangan diapa-apain dulu. Sudah? Sudah.
Belum? Oke, kita tunggu yang belum. Apa Pak? Jangan diapa-apain dulu ya. Jangan diapa-apain dulu ya. Pegang dulu ya. Jangan diapa-apain dulu ya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita lihat perolahannya, hasilnya. Siapakah pemenangnya? Atayakuta. Oke, mana Atayakuta? Kasih tepuk tangan untuk Ata, Aca, dan siapa Kalimut? Siapa Kalimut? Oke, nah setelah kita lihat hasilnya, ternyata semuanya dapat nilai 100. Luar biasa, pintar-pintar kalian ya. Berarti ilmu yang tadi kita pelajari semuanya terserap dengan sangat baik. Karena rata-rata dapat nilai sempurna. Gitu nak ya. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, kita tes ice breaking yang sama kayak tadi. Mesti fokus apa enggak? Sama kayak tadi ya. Oke. Tadi berhasilnya sampai 6 ya? Kita naikkan, bisa nggak 10? Oke. Oh, yang pertama 9 ya. Oke. Udah keluar. Bising. Nah. Bapak mulai dari Mega. ulang. Sekali lagi. Yang deras sedikit ya suaranya ya. Bapak mulai dari Kalimut. Ulang. Yang deras nggak dengar kawannya. Kita mulai dari Kalimut. Nah, kita mulai dari Samia. Sekali lagi, mulai dari Fasbir. Udahlah Bapak turunkan. Tadi 6 jadi 5. Biar cepet. Mulai dari Bapak ya. 1. Kita mulai dari Husnul. Sekali lagi kita mulai dari Silvira. Kita mulai sekali lagi. 1. Oke. 2 udah 2 orang tadi. 2 udah 2 orang. Sekali lagi. Mulai dari Bapak ya. 5 aja. 1. 3-nya 2. Sekali lagi. Kita mulai dari Husnul. Kita mulai dari Husnul. 3. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi proses pembelajaran hari ini kan sudah selesai nih. Nah, kira-kira sebelum Bapak tutup, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa aja? Ya, apa yang bisa kamu simpulkan? Siapa yang bisa angkat tangan? Dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kamu simpulkan? Apa aja terserah. Mau LKPD tadi atau apa? Ada siapa? Siapa aja terserah. Siapa coba? Mana? Siapa? Nah, pengertian aja mengapa atau apa tadi? Nah, siapa yang bisa? Cepat. Oke, Husnul apa nol? Nah, malu-malu mau angkat tangan. Adalah teknologi yang meniru cara berpikir manusia untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, tepuk tangan untuk Husnul. 1 orang lagi. Siapa yang bisa? Kesimpulan hari ini apa aja terserah. Oke, Samia? Ya.
Mm-mm. AI itu berguna bagi kehidupan sehari-hari, tapi digunakannya harus dengan etika yang baik. Tidak boleh sembarangan. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jadi, Bapak simpulkan, KA itu merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Kita tidak boleh terlena dengan kecerdasan yang kita buat. Jangan sampai kita kalah terhadap KA yang ternyata kita buat. KA ini mempermudah kehidupan kita, tapi jangan terlena. Karena kalau kita sangat terlena, nanti akan melemahkan tingkat daya kritis kita. Begitu ya. Nah, sekarang anak Bapak, itu sudah Bapak bagikan satu-satu orang sticky note dada kan? Bisa ditempel itu. Jadi, tugas kalian adalah membuat refleksi perasaan. Jadi di depan ini ada 3 buah emoticon yang mewakili perasaan hati kalian selama proses pembelajaran hari ini. Nah, kamu tempelkan sticky note-nya di mana perasaan kamu hari ini. Tempel aja. Ngerti ya? Hah? Ya, tempel aja. Kalau kamu tempel di sini berarti perasaan kamu seperti ini. Ngerti kan? Tinggal tempel saja. Oke, boleh. Gak usah perlu digambar. Ya udahlah, boleh digambar. Nah, oke, yang udah langsung tempel ke depan. Kalian jangan jalan dari sini. Udah, oke, duduk. Duduk. Ya itulah. Ya itu. Betul, Pak. Entah. Tadinya Bapak kan, kalian memang kreatif kali lah. Bapak kasih kertas ini, nggak perlu ditulis, tempel aja. Tapi kalian buat seperti ini kreatif, jadi lebih berwarna dia. Jadi lebih seru lah. Ternyata ada bacaannya. Sila senang, Nesa senang. Ada yang buat Levi Pak Wedin, insya Allah. Nah, kesimpulannya hari ini ternyata perasaan kalian yang kalian tempel itu mewakili apa yang ada di hati kalian. Jadi sebenarnya perasaan kalian hari ini apa? Senangnya tapi kok lesu. Sekali lagi Bapak tanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Kalau misalnya 10 jari ini semuanya jempol. Mau kasih berapa jempol? 10 jempol. Luar biasa. Jadi, Bapak tanya sekali lagi, bagaimana perasaannya hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Bapak akhiri, jadi Bapak kasih tahu minggu depan kita belajar tentang kolaborasi kecerdasan artifisial antara manusia dan KA. Jadi kalau tadi kan baru kemampuan dasar, kita mengenal sektor-sektor yang menggunakan KA. Kedepannya kita akan bagaimana berkolaborasi antara manusia dan kecerdasan artifisial. Jadi mulai dari hari ini kamu bisa mencari materi-materi itu agar nanti ketika masuk kamu udah ada bekal. Gitu ya nak ya. Terus di halaman, coba lihat buku cetaknya, halaman 32, di situ ada soal, silahkan kerjakan di rumah, dikumpul nanti di minggu depan, ya, halaman 32. Nah,
Berhubung di awal kita mulai dengan doa, maka diakhiri kita juga dengan doa. Doa dipimpin oleh hakim. Menurut pimpin aja menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai selesai. Oke, kita mulai doa yang dipimpin oleh hakim. Masing-masing. Oke, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.